Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih sampai hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan semangat dan kesehatan buat kami semua. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu, berkatilah kami. Walaupun di rumah Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo, selamat pagi semua. Apa kabar? Ya, luar biasa. Hari ini Mbak Yuni bersyukur karena adik-adik masih sehat, masih semangat, masih bisa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pujian dari teman kita. Nah, sekarang saatnya Mbak Yuni mau mengajak adik-adik kembali untuk memuji nama Tuhan. Kita akan pakai gerakan. Ya, kita mau olahraga dulu ya adik-adik ya pagi ini ya.
ya. Kita sudah olahraga, kita juga sudah mendengarkan pujian dari adik-adik kita yang di kelas Batita, di mana bersyukur atas kasih Tuhan. Ya, ditunggu ya nanti ya buat adik-adik lainnya ya. Ya, adik-adik kita mau persembahan. Nah, untuk persembahan seperti biasa tolong disiapin uangnya. Nah, nanti kalau mau ngasih sendiri, tahu kan ya, disimpan dulu di amplop. Nah, nanti pas sekolah minggu kita kasihkan ke guru sekolah minggunya. Atau bisa juga dititipkan mama dan papahnya. Ya, untuk persembahan, kita akan nyanyi bersama persembahan ini. Ya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami berikan persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Biarlah Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau pakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah persembahan untuk Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, jangan lupa ya, pasang telinga kita. Nah, oke. Lalu duduk yang manis, duduk yang rapi. Alkitabnya jangan lupa diambil. Nah, terutama yang kelas tanggung dan besar ya. Untuk yang batita dan kecil boleh ambil Alkitabnya, nanti sama mama papahnya ya bacanya. Nah, oke, mata kita, hati kita, telinga kita tertuju pada firman Tuhan. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Mbak Erna. Senang sekali Mbak Erna boleh menyapa adik-adik lagi di minggu ini. Semua sehat ya? Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, siapkan Alkitabnya. Lalu kita akan siapkan hati kita mau berdoa bersama. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu, Engkau jagai dan lindungi kami sampai saat ini. Sekarang kami mau membaca firman-Mu, bantu kami agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Iya, adik-adik, pembacaan kita dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 1 Korintus 12, ayat 3 sampai 13. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama. Adik-adik di kelas balita dan juga di kelas kecil juga bisa baca ya, ditemenin sama mama sama papa. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3 sampai 13. Yang demikian bunyinya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Nah, adik-adik tahu bengkel? Iya, bengkel tempat untuk memperbaiki sesuatu. Jadi kalau kita ke bengkel mobil, berarti di sana tempat untuk memperbaiki mobil yang rusak, atau misalkan ada servis yang harus rutin dilakukan. Kita pergi ke bengkel ya. Nah, adik-adik tahu bagian-bagian dari mobil? Iya, macam-macam ya isinya ya. Tapi kita bisa sebutin beberapa aja. Mobil itu ada setirnya, ada apa lagi? Ada bannya, ada mesinnya ya, dan juga masih banyak lagi yang lain. Adik-adik pasti tahu bagian-bagian dari mobil. Nah, ada cerita nih adik-adik. Di suatu bengkel, di saat satu montir ini atau petugas bengkel yang mau memperbaiki mobil, ada satu mobil yang rusak, dan mobil ini harus dibongkar. Jadi dipisahkan antara bagian-bagian mobilnya. Ada mesin mobil, ada ban mobil ya tadi ya, terus ada juga aki mobil, lalu tubuh si mobil atau kita sebut bodi mobil ya dipisahkan, karena ada bagian-bagian yang harus diperbaiki, jadi dipisahkan dulu. Nah, setelah dipisahkan, mereka ternyata butuh antrian. Jadi mereka karena saking banyaknya mobil yang harus diperbaiki, mereka ngantri nih adik-adik. Sampai-sampai si mesin mobil bilang, aduh lama ya, aku nggak sabar mobil kita diperbaiki, sehingga kita bisa menjadi mobil yang keren. Iya benar, kata ban mobil. Aku juga nggak sabar menunjukkan ke orang-orang kalau aku adalah bagian mobil yang keren, karena dengan aku mobil bisa berjalan dengan kencang. Enak aja, ban mobil, bukan kamu yang paling keren, tapi aku. Itu kata bodi mobil adik-adik. Lihat dong aku itu paling besar. Orang-orang paling pertama melihat mobil adalah aku. Lihatlah aku begitu mulus. Terus lihat dong, aku baru aja dicat sama montir. Lihat, catnya bagus kan? Montir itu emang keren banget deh. Dia tahu warna yang cocok buat aku. Nah, jadi si bodi mobil adik-adik
Dia nggak mau kalah. Karena menurut dia yang paling bagus, yang paling keren adalah bodi mobil. Akhirnya adik-adik mereka berdebat. Datanglah satu lagi. Siapa ya? Tuh, si Aki mobil. Tunggu. Aku dengar ada yang paling keren. Tunggu deh, yang paling keren itu aku. Aki mobil. Walaupun aku kecil, tapi kalau nggak ada aku, mesin mobil nggak bisa nyala, lampu nggak bisa nyala. Apa jadinya coba mobilnya? Kan nggak keren. Jadi yang paling keren, paling hebat itu aku, si Aki mobil. Nggak bisa gitu dong, kata yang lainnya. Aku yang paling keren. Enggak, aku yang paling keren. Nah, adik-adik, di situ benar-benar terjadi pertengkaran. Satu yang lainnya tidak mau mengalah. Mereka mau menjadi yang paling hebat, yang paling keren. Sampai satu waktu datanglah seorang montir, yaitu Pak Didi namanya. Namanya siapa? Pak Didi. Iya, Pak Didi datang. Pak Didi melihat apa yang sedang terjadi. Lalu Pak Didi bilang, tunggu sebentar. Saya dengar apa yang kalian bicarakan. Kalian jadi bertengkar gara-gara mau menjadi yang paling hebat. Betul kan kayak gitu? Mereka langsung diam adik-adik. Lalu adik-adik, Pak Didi bilang begini sama mesin mobil. Coba kamu mesin mobil, sekarang kamu jalan sendiri tanpa teman-temanmu. Apa bisa? Tidak bisa, Pak Didi. Coba sekarang kamu bodi mobil, kamu jalan sendiri deh. Bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Nah, ternyata kalian kok jalan sendiri tidak bisa kan? Kalian itu adalah bagian-bagian mobil yang hebat-hebat. Tetapi kalian tidak bisa berjalan kalau sendiri. Kalian harus disatukan dengan bagian mobil yang lain sehingga kalian bisa berfungsi dengan baik. Iya ya, mobil akan menjadi mobil yang baik, yang bagus kalau satu dengan yang lainnya disatukan. Sekarang saya tanya nih, kalian mau nggak disatukan menjadi mobil yang bagus, yang keren? Mau. Kata mereka gitu adik-adik. Akhirnya Pak Didi melakukan tugasnya. Pak Didi membereskan atau memperbaiki mobil, lalu menyatukan mereka di tempat yang tepat. Dan dengan berjalannya waktu akhirnya jadilah mobil yang sudah baik, yang sudah bagus. Akhirnya mobilnya bisa digunakan ke jalan raya. Dan benar adik-adik, setiap orang yang melihat mereka terkagum-kagum dengan mobil itu karena mobilnya bagus. Dan bagian-bagian mobil tadi menjadi senang karena mereka bisa melakukan fungsi mereka dengan baik, tidak ada lagi yang bertengkar. Nah, adik-adik, melalui ilustrasi mobil tadi, kita mau belajar bagaimana kita memiliki perbedaan dengan teman kita. Kita tidak sama, baik sama teman-teman di sekolah, teman-teman di rumah, maupun di rumah juga kita nggak sama satu dengan yang lainnya. Kita memiliki perbedaan. Tapi biarkanlah perbedaan itu tidak membuat kita saling bertengkar. Tapi kita mau dengan perbedaan itu, kita mau dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau saling melengkapi, kita mau saling membantu, kita mau saling menolong, sehingga kita bisa menghargai perbedaan yang ada. Seperti misalnya, pada saat kita berkumpul, kita mau beribadah. Ada teman-teman yang dikaruniai pintar bernyanyi, ada teman-teman yang dikaruniai bisa main musik, teman-teman yang bisa bercerita dengan baik. Semuanya itu akan sangat bagus dan berfungsi dengan baik jika saling menghargai satu sama lain, saling melengkapi, sehingga ibadah yang berjalan pun menjadi lebih berkenan bagi Tuhan, jadi lebih baik, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah adik-adik,
Hari ini kita belajar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan karunia yang berbeda-beda oleh Tuhan. Tapi biarlah karunia yang berbeda ini tidak membuat kita untuk saling menganggap diri kita paling benar, saling berebut kalau kita ada yang paling hebat. Tidak. Tapi kita hari ini belajar untuk menghargai perbedaan. Kita mau menjadi anak-anak yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga semuanya itu baik dan berkenan bagi Tuhan. Adik-adik, hari ini juga kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Minggu lalu kita dengar cerita ya, ada kakak sekolah minggu yang cerita bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, lalu murid-muridnya takut nggak ada yang nemenin, siapa lagi nih kalau Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan memberikan penolong atau yang akan menemani mereka, yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Jadi adik-adik, hari ini kita boleh memperingati hari turunnya Roh Kudus. Sampai saat ini Tuhan menyertai kita berupa dengan Roh Tuhan, Roh Kudus yang selalu berada dalam hati kita, yang selalu menyertai kita, sehingga kita boleh melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Yuk adik-adik, hari ini kita semakin semangat lagi melakukan hal-hal yang baik, yang benar, dan berkenan bagi Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan juga. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu dalam doa ya. Bapa yang baik, terima kasih kami hari ini boleh membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar untuk menerima perbedaan di antara kami. Kami boleh belajar untuk menghargai, saling melengkapi, dan saling menolong satu dengan yang lain, sehingga kami boleh semakin dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk karunia-Mu ya Allah, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasihnya
adik-adik, itulah tadi firman Tuhan ya adik-adik ya. Yang mana Tuhan Yesus selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita juga mendengarkan pujian dari teman kita, dimana teman kita tadi bilang hanya ada satu sobat kita yang paling setia, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kasihnya seperti sungai, ya, kasihnya tinggi sekali, dalam sekali, dan lebar sekali. Itulah kasih Tuhan buat kita. Nah, kita mau aktivitas adik-adik ya. Disiapkan semua bahan-bahannya ya. Yuk kita sama-sama yuk melakukan aktivitas. Salam adik-adik, salam mama. Kenalkan, aku namanya Teddy. Dan aku adalah aktivitas kita pada minggu ini. Bagaimana cara membuat wayang Teddy ya? Gampang. Nah, ini adalah gambar beruang. Nah, gambar beruang ini sebelum digunting harus dilapisi ditempel di sebuah karton. Ya, supaya dia keras kaku ya. Tidak lemes. Kalau kertas saja dia lemes nanti. Nah, yang digunting adalah bagian tangannya dengan kakinya. Kalau kepala dan badannya jangan digunting. Nah, yang digunting adalah tangannya dan kakinya supaya bisa digerakkan seperti memainkan wayang. Nah, dibolongin kemudian diikat dengan benang atau tali. Nah, dadah adik-adik, selamat membuat wayang Teddy. God bless you. Dadah. Ya, demikian tadi adik-adik ya ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Nah, yuk kita berdoa untuk ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami di dalam ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu lagi adik-adik. Oh iya, habis ini jangan lupa ya disaksikan video-video ya. Dadah. Dipegang dari sini ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14. Diambil lagi selendangnya, gerakan yang baru. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Mengerti? Nah, sekarang kita pukul temboknya kecil-kecil. Jadi tadi ceritanya temboknya udah roboh, udah dikencang-kencang. Sekarang kita tinggal dikit-dikit aja. Jadi pukul temboknya pakai jari telunjuk. Jadi pukul temboknya kecil-kecil gitu ya. Yuk, terakhir yuk dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Full. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Naya oke? Philip sama ayah bikin bagi pizza itu ya. Pizza sama slime. Pertama diaduk-aduk adonannya. Oh, langsung. Nah, Pakai air panas. air hangat. Air hangat. Istri kan
Itu namanya apa? Toner. Di kapas. Bisa buka? Toner. Kasih taruh di kapas. Bisa. Pelan-pelan ya. Sedikit aja. Apa? Sedikit aja, Lena. Tumpah nanti. Ini Berikutnya apa? Mau pakai Indo. Dikit-dikit ya pakainya ya. Dikit aja. Taruh di bawah mata mama. Di bawah mata mama, jangan kena mata mama. Di bawah. Serum yang mana? Yang botolnya tinggi mana? Ya. Mana? Di pipi. Iya ditutup Selanjutnya. Night cream. Bawah. Kalau pagi yang mana? Krim malam. Krim malam. Krim pasang krim malam. Keras ya. Hai, selamat sore. Sekarang Mbak Jesslyn sama Dede Deren mau bantuin papanya cuci motor. Dah. Ayo, basahin dulu motornya. Bantuin, basahin. Batain. Ya. Ini. Adek awas adek dulu adek. Batain. Hmm. Sayangku. Dulu banyak. No, belakangnya. Sono, sini bannya itu. Tuh bannya. Nah. Ayo, Cek. Adek mau yang mana? Ayo, Cek. Nih, adek nih. Adek ini, Cuci. Nih. Just bawahnya aja sini. Nggak usah atas. Adek mana? Nih, adek ini pegang nih. Nih, adek sebenarnya sini, lapannya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.